Om Swastiastu. Proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Dan izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Inyoman Alir Suta, nomor absen 10 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini ada pengertian minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Jasad renik tersebut kemudian terbawa air sungai bersama lumpur dan menghadap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas lumpur yang bercampur dengan jasad renik tersebut, kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap atau trap, yang merupakan batuan kedap titik minyak. Bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon sebagai besar dari alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumber minyak pertambangan minyak. Dan yang kedua ada pembentukan minyak bumi. Minyak bumi berasal dari zat organik dan zat anorganik. Zat organik penyusun minyak bumi adalah biasanya berasal dari pelapukan fosil-fosil limbah, tumbuh-tumbuhan dan hewan pada zaman purbakala jutaan tahun silam. Organisme tersebut kemudian dibutuhkan oleh mikroorganisme, lalu terkubur dan terpendam dalam lapisan kulit bumi. Yang ketiga ada teknik pemisahan. Teknik pemisahan, proses pemisahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksi. Yang pertama yaitu destilasi atau penyulingan, yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Yang kedua ada cracking, adalah pemisahan molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang lebih kecil. Yang ketiga ada reforming, adalah perubahan bentuk molekul bensin bermutu kurang baik menjadi lebih baik menggunakan katalis dan pemanas. Yang keempat, polimerisasi, adalah proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul besar. Dan yang terakhir, yang kelima, treating, adalah proses penguraian minyak bumi dari pengotor-pengotornya. Tahapan terakhir yang terakhir adalah blending. Blending yaitu dilakukan pencampuran suatu zat akibat supaya kualitas sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu fraksi-fraksi minyak bumi dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, ada gas. Gas ini memiliki jumlah atom karbon Ci1 min Ci4, titik didih kurang dari 30 derajat Celcius, serta manfaatnya sebagai gas LPG dan produk petrokimia. Yang kedua ada bensin. Bensin atau gas olin ini memiliki jumlah atom karbon C7 atau heptana serta titik didih 60 derajat sampai 200 derajat Celcius. Jenis bahan bakar minyak yang digunakan sebagai bahan bakar kompor dan mesin jet, serta bensinnya juga berguna untuk bahan bakar kendaraan. Dan yang terakhir, solar. Solar adalah salah satu jumlah atom karbon pada solar lebih dari C12 serta memiliki titik didih 250 derajat sampai 400 derajat Celcius. Kegunaan solar adalah sebagai bahan mesin diesel, penunjang, pemanfaat mesin-mesin di perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.